Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 6 Banjar, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, juga Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula. Hari ini saya Yanti Nur Apriati, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Banjar, akan melakukan diseminasi tentang membangun budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Di sini ada 3 pendapat, dan saya ingin minta pendapat Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Bapak-bapak setuju? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Setuju. Baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju Bapak Ibu. Baik, kita lihat berikutnya. Ternyata Bapak Ibu, dalam dunia pendidikan ini kita terkadang tidak menyadari bahwa murid itu diibaratkan sebagai tanaman katanya. Kita lihat di sini, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya, petani itu kewajibannya sama seperti kita, guru-guru atau pendidik yang menanam padi. Misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Kemudian, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, lalu memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Jadi diibaratkan kita itu sebagai petani Bapak Ibu. Murid-murid itu adalah tanamannya, tumbuhannya atau padinya. Kita tidak bisa mengatur padi itu harus tumbuh tinggi atau harus tumbuh melebar atau bagaimana. Kita hanya bisa menuntun saja. Oh, kita perbaiki tanahnya supaya tumbuhnya baik. Kita perbaiki, kita beri pupuk. Kemudian misalnya kita basi ulat-ulatnya. Dengan begitu padi itu akan tumbuh subur dan baik seperti itu. Kita lihat berikutnya Bapak Ibu. Nah, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Kita sebagai petaninya, murid kita sebagai tumbuhannya atau padinya, dan sekolah ini sebagai tempat bercocok tanamnya. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah ini menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, kita mengharapkan karakter murid juga akan tumbuh dengan baik. Seperti itu. Nah, ternyata hal itu, membangun budaya positif adalah tugas kita bersama sebagai seorang pendidik. Budaya positif itu seperti apa Bapak Ibu? Kita lanjutkan dulu ya. Nah ini, budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi diharapkan dengan kita membangun budaya positif, tumbuhlah karakter-karakter baik ini dari murid kita. Pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Lalu seperti apa budaya positif itu? Nah, budaya positif itu ada 6 yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada disiplin positif, nilai-nilai dan kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, teori hukuman dan penghargaan, lalu restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat
5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas hari ini, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan saja ya. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, dari apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, ternyata pendidikan itu harus berpihak pada murid. Malah ada satu kalimat yang menyatakan bahwa pendidikan itu harus menghamba pada murid. Seperti apa? Bukan kita harus mengikuti apa semua yang kemauan murid. Tetapi bagaimana Bapak Ibu yang dimaksud dengan berpihak pada murid? Kita masuk ke sini ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk membangun budaya positif, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Bagaimana bentuk disiplin yang kita jalankan di sekolah kita selama ini? Apakah berpengaruh kepada siswa atau kepada murid? Atau muridnya tetap begitu-begitu saja? Kemudian, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dan dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Kita seringkali menjadi pengontrol murid. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu. Itu adalah apa yang kita dapatkan di masa-masa kita dulu. Kalau disebutnya katanya zaman kolonial. Kalau sekarang tuh katanya masuknya zaman milenial. Zaman kolonial kita terbiasa dengan hal-hal kekerasan. Saya juga pernah seperti dihukum di luar kelas. Tapi untuk anak-anak sekarang, ketika dia tidak mengerjakan PR dan dihukum di luar kelas, yang ada apa Bapak Ibu? Bingah, bahagia mereka, bisa jajan dan sebagainya. Tapi zaman kita dulu, ketika tidak mengerjakan PR dan kita dihukum di luar, malu luar biasa. Dan itu tidak terjadi untuk anak-anak zaman sekarang yang disebut dengan generasi milenial. Lalu harus seperti apa kita Bapak Ibu? Kita lihat di sini. Ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol guru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Kita nggak bisa. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Ternyata kita tidak bisa, Bapak Ibu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, jika murid melakukan hal tersebut, berarti ia mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Seperti saya, maaf Bu Hartini. Coba tangannya begini Bu Hartini. Buka tangannya. Berarti Bu Hartini mau untuk dikontrol oleh saya. Bisa saja Bu Hartini, enggak, ngapain saya harus buka tangan? Itu adalah apa yang dirasakan oleh murid-murid kita. Ketika kita bilang, kamu tidak boleh begitu. Kenapa saya harus nurut sama ibu? Mungkin akan ada perasaan seperti itu. Tapi di beberapa anak, oh iya, saya harus nurut apa kata ibu. Seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Jadi ada yang mengatakan, wah luar biasa, kamu hebat sekali. Itu adalah hal yang baik. Tapi lihat di sini, penguatan positif atau bujukan adalah betul-betul kontrol ternyata. Segala usaha untuk mempengaruhi murid akan mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, mungkin murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ketika kita memberikan apresiasi, wah luar biasa, kamu hebat sekali. Tapi ketika kita tidak memberikan apresiasi, murid tersebut akan merasa, nah ya, Bu Yanti tidak memberikan apresiasi kepada saya. Akan muncul hal seperti itu. Kemudian, berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seringkali kita seperti ini Bapak Ibu. Kamu sudah tahu kan aturannya begitu, kenapa kamu melakukan kesalahan? Ketika kita melakukan hal seperti itu, ternyata muncul rasa bersalah di anak. Kita lihat di sini, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi ketika kita sudah ke anak, kamu tahu kan aturannya? Kenapa kamu langgar? Itu akan menimbulkan rasa bersalah.
gagal ternyata. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri, dan mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Wah, nyanyi abi teh kieu. Oh iya, saya teh salah. Gara-gara saya semuanya terjadi seperti ini. Itu katanya akan seperti itu lama-kelamaan. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seringkali kita kepada anak-anak kita, maupun murid maupun anak kita, ibu yang sudah dewasa, kamu harus menurut apa kata ibu. Ternyata perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ketika kita merasa diri kita lebih berkuasa daripada murid, ternyata itu akan menimbulkan permusuhan secara tidak langsung dengan murid. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Itu adalah beberapa miskonsepsi tentang kontrol guru. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Kita lihat di sini. Di sini kita berusaha untuk memunculkan lingkungan yang baik, lingkungan yang positif. Stimulus respon tentang dunia, bahwa realitas kebutuhan kita sama. Kita manusia, kita membutuhkan hal yang sama. Tapi untuk teori kontrol tentang dunia, bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Sama seperti murid, bahwa murid juga punya kebutuhan yang berbeda-beda. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Tetapi menurut teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam satu fokus tertentu, pandangan saya mungkin akan berbeda dengan pandangan Bu Hasini. Kita tidak bisa memaksakan pandangan kita harus sama. Itu adalah teori kontrol tentang dunia. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini bagaimana kita memposisikan diri kita untuk tidak menghakimi pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi menurut teori kontrol tentang dunia, sekalipun itu perilaku yang buruk, pasti memiliki tujuan. Ada anak yang berperilaku buruk tidak selalu salah. Mungkin itu kesalahan, tapi itu pasti ada tujuannya. Menurut teori kontrol seperti itu. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi menurut teori kontrol tentang dunia, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata saya tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Setelah dibujuk, ayolah nak, yang baiklah. Tapi itu gagal. Itu kita maksud, pokoknya kamu harus baik. Itu adalah pemaksaan. Dan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ketika kamu menurut saya, oh saya yang menang. Atau ketika anak yang melanggar peraturan, oh dia yang menang. Tetapi menurut teori kontrol tentang dunia, model berpikir win-win solution atau menang-menang. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Dari semua itu, ada nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita tuju. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Beberapa nilai-nilai kebajikan universal sudah dirangkum, ya, sekarang ini sudah dirangkum dan juga menjadi satu profil pelajar Pancasila. Ini adalah nilai-nilai baik yang diharapkan nantinya muncul dari murid-murid kita. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu adalah tujuan akhirnya di sekolah ini. Begitu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, juga restitusi. Ada yang tahu Bapak Ibu restitusi apa? Kita lanjutkan saja ya. Nah, disiplin nih. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif.
bahwa belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Kemudian untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Bapak Ibu, kembali lagi, saya kebetulan berada di dua era, kolonial dan milenial. Saya pernah merasakan pendidikan era kolonial dan juga saya pernah merasakan pendidikan era milenial. Seperti apa Bapak Ibu? Bahwa ternyata murid-murid kita ini seperti barang elektronik. Zaman dulu Bapak Ibu TV kan itunya bentuknya kotak. Pami nuju siru mengungkul, tuh Bapak Ibu, di kumaha, digebrak, harus deh, abi pengalaman Bapak Ibu. Tapi pami TV nuju awal teh dikir, keluar teh gambarnya, raksak tuh, malih langsung saya gambarnya. Tah, gitu sama teh zaman kapungkur urang. Abi ki kantos ngalaman Bapak Ibu, yang anu dihukum teh, dilupakeun di lapangnya kantos. Tapi itu menimbulkan efek jerak, isin. Adi mah isin. Wah, waktu kan ngali-ngali, wah, tinggali ya gitu ngerjakan PR berarti itu tinggali. Aduh, malu luar biasa. Dan itu menimbulkan efek jerak. Dan itu nempel sekali. Ada rasa sakit hati? Tidak. Malah menjadikan saya lebih semangat. Wah, berarti orang perlu ngerjakan PR, isin. Udah seterus gitu. Tetapi, jangan ayeuna, Bapak Ibu tinggali TV sudah langsung saya. Digital, LED TV. Pami awon, ku urang digebrak pun. Harus ke. Nah, ternyata awon. Ternyata malah rusak. Rusaknya gimana? Lebih mahal memperbaikinya. Kedah meser enggal. Nah, seperti itu pula anak-anak zaman sekarang, otaknya itu lebih pintar daripada kita, Bapak Ibu. Kemampuan kecepatan otak itu lebih cepat daripada kita. Tetapi ketika dia digebrak dengan kekerasan akan rapuh. Itulah mereka. Makanya zaman sekarang anak-anak banyak yang insecure lah, ada yang anxiety lah, kemudian itu mereka di usia-usia remaja. Zaman kita mah dulu remaja masih kayak happy-happy ya. Adapun ada kesalahan kita tidak dijadikan masalah, tapi untuk anak sekarang itu akan bikin mereka overthinking. Nah, itulah perbedaan zaman kolonial dengan zaman milenial, katanya seperti itu. Abi pengalaman doang kawasan. Di zaman milenial di mana perkembangan teknologi sudah lebih baik, saya mengalaminya ketika belajar, dan zaman dulu juga sama pernah mengalami dicepretnya pandanganku penggaris kantos. Tapi itu menimbulkan efek yang cukup baik untuk kita zaman dulu. Tapi zaman sekarang ternyata disiplinnya ini kalau datangnya dari luar seperti itu tidak bertahan lama. Jadi kita harus berusaha memunculkan motivasi dari diri anak itu sendiri. Ini berlaku kepada murid-murid kita ataupun juga anak-anak kita, Bapak Ibu. Abdi kisahnya diajar ataupun anak. Ini seperti itu. Berikutnya, nah ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini menurut Diane Gozan dalam bukunya Restructuring in School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Apapun itu pasti ada alasannya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kalau untuk menghindari ketidaknyamanan akan ada pertanyaan ini dalam diri kita. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, Bapak Ibu pernah pasti mengalami seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Biasanya akan muncul pertanyaan ini, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya muncul pertanyaannya, akan menjadi orang seperti apa saya bila saya melakukannya? Baik, kita lihat berikutnya. Nah, gini, pertanyaan untuk Bapak Ibu nih semuanya. Untuk saya juga.
Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Silakan dijawab dalam hati Bapak Ibu. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan? Ataukah Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi? Atau yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, itu bisa dijawab sama kita sendiri Bapak Ibu ya. Ini bisa mungkin salah satu atau bisa mungkin kedua, dua-duanya, atau mungkin bisa jadi tiga-tiganya Bapak Ibu. bisa jadi karena saya jujur saja saya pernah mengalami tiga-tiganya ini. Ya. Baik, berikutnya. Nah, tujuan dari disiplin positif nantinya adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Tadi kan ada motivasi pertama, kedua, dan tujuan disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada tindakan terhadap suatu pelanggaran. Bapak Ibu, ketika ada suatu pelanggaran, ada tindakan dari kita sebagai guru atau pendidik. Yang pertama, hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Dan yang ketiga, kesini dulu. Baik. Nah, ada satu kalimat, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu ternyata berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, ini ternyata termasuk hukuman. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian hukuman sebagai pemberian penghargaan adalah yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan itu ternyata menghukum. Dan yang keenam, penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Yang ketujuh, penghargaan dapat mematikan kreativitas dan penghargaan dapat mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Kemudian, bentuk program kebajikan atau apresiasi, beri dukungan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, jadi jangan di depan orang lain. Yang ketiga, pengakuan kepada semua murid bergantian. Yang kelima, beri pengakuan secara konsisten. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang kelima, fokus pada proses. Itu yang harus kita pahami. Nah, contohnya pengakuan atau apresiasi untuk anak-anak kita. Misalnya gini, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ada pembuka, nilai kebajikan, dan ada situasi. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu. Nah, kepedulianmu, situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih, nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu contoh apresiasi. Nah, biar enggak bete, ada kuis nih Bapak Ibu. Saya kirimkan di grup ya, linknya. Kuisnya. Oke, kita bersama-sama saja jawab. Siap, pertanyaan pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah.
Nah, ini merupakan hukuman atau konsekuensi kira-kira Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Betul atau salah ya? Iya, ini adalah bentuk hukuman. Berikutnya, get ready. Pertanyaan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat apakah betul? Betul. Berikutnya, pertanyaan ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sepakat ya? Kita lihat. Betul, hukuman. Berikutnya masih ada 2 pertanyaan lagi. Bonus round di sini. Iya. Pertanyaan keempat, question 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukum atau konsekuensi? Konsekuensi? Betul. Satu lagi. Betul semua. Question 5. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, betul. Alhamdulillah. Atau saya question 6 ada. Satu lagi. Nah, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam ke sekolah. Hukum atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman gitu. Ternyata betul. Wah, luar biasa. Ya, finish. Ayo sini. Nah, baik. Dari kuis tadi Bapak Ibu, kita lihat berikutnya ya. Kita bisa lihat bahwa ternyata hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari guru ke murid saja. Lalu hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu merupakan hukuman. Lalu konsekuensi apa? Konsekuensi itu lebih terencana atau sudah disepakati. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran, lalu diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Lalu muncul istilah yang ketiga, restitusi. Jujur saja Bapak Ibu, saya juga baru mendengar restitusi ini dari pendidikan guru penggerak. Restitusi itu apa sebenarnya? Ternyata restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini lebih kepada menyadarkan diri mereka. Ini menurut Gozer tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi di sini ditekankannya adalah murid ditekankan untuk mencari solusi. Ketika ada satu pelanggaran, kita berikan kesempatan kepada murid untuk mencari solusi dari kesalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi menurut Bapak Ibu, yang lebih baik yang mana? Restitusi ya. Sementara ini kita ambilnya restitusi. Seperti apa ya restitusi itu nantinya kita akan bahas.
Yang ketiga, kita masuk ke keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini berhubungan erat dengan, kemarin saya juga dengan Bu Desi sudah membicarakan ini di SMP 5 ya kan, dengan kurikulum merdeka. Bahwa dalam kurikulum merdeka yang akan kita laksanakan nanti, ada yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Terutama untuk Bapak Ibu yang mengajar di kelas 7 ya. Nah, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, kita lihat di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Mengapa kita memiliki peraturan 3M waktu kemarin corona ya? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan misalnya? Itu untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Apabila kita membuat suatu peraturan, tidak boleh sembarangan di jalan misalnya gitu. Berapa banyak yang masih ugal-ugalan di jalan? Tidak boleh merokok di sekolah, mohon maaf. Berapa banyak bapak-bapak yang masih merokok di sekolah? Itu kan peraturan. Tetapi dengan keyakinan kelas, itu diharapkan untuk bisa diikuti, bukan untuk menakut-nakuti. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya, setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas. Jadi yang pertama adalah yang harus kita lakukan, membuat keyakinan di kelas kita masing-masing berbagi. Di setiap pelajaran, ya. Misalnya seperti ini, di kelasnya Bu Yanti, pelajaran seni budaya, anak-anak atau murid sudah membuat kesepakatan. Tekniknya seperti ini. Kalau saya kemarin sudah melakukan di beberapa kelas, ketika kita akan mulai pembelajaran, kita bertanya ke anak-anak, kamu maunya seperti apa di kelas biar nyaman belajar? Lalu anak-anak akan menuliskan apa yang mereka ingat. Tidak, misalnya tidak boleh mengganggu teman, atau datang tepat waktu, atau misalnya tidak boleh meminjam barang orang lain tanpa izin, misalnya gitu. Itu apapun yang mereka inginkan, silakan dituliskan di kertas misalnya seperti itu. Kemudian setelah itu dibuatlah suatu keyakinan kelas. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi awalnya itu peraturan kelas dulu. Setelah itu baru muncul keyakinan kelas. Ketika mereka melakukan keyakinan kelas, diharapkan akan memunculkan lingkungan yang positif. Dari situ muncullah budaya positif di sekolah kita. Jadi awalnya dari mana? Dari kelas masing-masing dulu. Kita lanjutkan dulu. Nah, apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Kalau peraturan misalnya gini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Itu merupakan rasa tanggung jawab. Jadi gitu Bapak Ibu. Ini peraturan itu sebuah kata-kata kalimat yang begitu panjang, tapi keyakinan kelas itu adalah apa? Rasa tanggung jawab. Ketika muridnya punya rasa tanggung jawab, dia akan mengembalikan bukunya ke tempat semula. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Yang kelima, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain dan bersabar. Lalu gunakan masker. Keyakinan kelasnya untuk apa? Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, peraturannya, jangan berlari di kelas atau di koridor. Keyakinan kelasnya apa? Keselamatan dan keamanan.
Jadi keyakinan kelas itu berupa nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal seperti tadi. Kalau peraturan tidak boleh ini, dilarang begini. Tetapi kalau keyakinan kelas lebih kepada bertanggung jawab. Dengan begitu lebih luas. Anak-anak ataupun kita akan memiliki rasa tanggung jawab itu seperti apa. Kita harus punya keyakinan itu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi di sini Bapak Ibu katanya, ketika kita membuat suatu peraturan atau misalnya keyakinan dengan menggunakan kata negatif, dilarang merokok, itu rasa ingin merokoknya malah lebih banyak katanya. Bapak Ibu, jangan ada yang membayangkan gajah. Justru kita membayangkan gajah. Itu katanya kekuatan kalimat negatif itu seperti itu. Jadi diharapkan dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, saya sudah melakukan itu bersama anak-anak di kelas 9A. Bapak Ibu kalau mau mengikuti boleh ya. Boleh dicatat, ini mungkin yang bingung kudu kumaha sih bikin keyakinan kelasnya atau di kelasnya kumaha. Kita mulai seperti ini Bapak Ibu. Mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi awalnya peraturan dulu. Kalau saya kemarin anak-anak diberikan poin kertas gitu. Kertas mereka menuliskan apa yang mereka inginkan. Misalnya ada yang menuliskan tidak boleh membuang sampah sembarangan atau bahkan tidak boleh menggunakan sepatu ke kelas. Ada yang seperti itu. Kita tampung dulu pendapat mereka. Kemudian mencatat semua masukan-masukan pada murid di papan tulis atau di kertas besar di mana semua anggota bisa melihat semua curah pendapatnya. Jadi mereka menuliskan di depan. Lalu saya sebutkan, menurut Andika tidak boleh ini. Menurut Herdiana misalnya tidak boleh ini. Mereka semua tahu pendapat dari setiap teman-temannya. Lalu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya begini, tidak boleh datang terlambat. Saya tanya kepada anak-anak, kira-kira tidak boleh datang terlambat itu karena apa? Ada yang menjawab, menghargai orang lain itu benar Bapak Ibu. Makanya anak-anak bisa jawab itu benar. Saya sudah melaksanakan itu dan mereka mengatakan seperti itu. Menghargai orang lain Bu, betul. Saya tulis, kita tulis ya, menghargai orang lain. Kemudian ada yang tulis tidak boleh makan di kelas, katanya itu. Saya tanya, kenapa tidak boleh makan di kelas? Karena untuk menghargai orang lain Bu, tulis lagi, menghargai orang lain. Jadi yang diambil menghargai orang lain. Kemudian ada yang bilang, piket harus tepat waktu, harus melaksanakan piket, katanya begitu. Terus saya tanya, kenapa harus melaksanakan piket? Ada yang bilang, menghargai orang lain Bu. Terus ada yang bilang, kebersihan Bu, biar sehat Bu. Oke, kesehatan kita tuliskan, kebersihan, karena menghargai orang lain sudah ada tadi. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kita tanya. Jadi muncul kalimat positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Seperti tadi, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama dan sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 saja, biar ingat anak-anaknya. Kemudian setelah keyakinan selesai dibuat, maka semua warga dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Lalu keyakinan selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi itu mungkin ini untuk wali kelas ya Bapak Ibu. Untuk di setiap pelajaran boleh seperti ini boleh. Dan ini bisa kita tayangkan setiap kita mulai pembelajaran. Misalnya pelajaran olahraga. Oke, Bu Desi, kita coba ingat-ingat lagi kesepakatan kelas kita apa saja. Misalnya itu. Ini. Oke, sepakat semua?
Sepakat. Ada lagi tambahan? Tidak. Oke. Itu disepakati selama pembelajaran PJOK. Seperti itu. Nah, ini yang sudah saya lakukan Bapak Ibu di kelas 9A. Jadi mereka menulis dulu, kemudian menempelkannya. Bapak Ibu tidak harus seperti saya ya. Kebetulan ini mah kamari ayah sesa kertas kan. Tapi beli pada bagaimana ayah di ayah kan. Kebetulan saya menggunakan kertas apa namanya teh? Kertas itulah ya yang bisa ditempel-tempel. Kemudian ditempelkan di depan. Setiap anak menempelkan itu. Lalu mereka menyepakatinya dengan menandatangani peraturan atau menandatangani keyakinan kelas yang sudah disepakati. Mereka sepakat ini dan akan ditempel di kelas. Kenapa? Mudah-mudahan dengan mereka setiap hari melihat apa yang sudah mereka yakini di kelas, itu memunculkan motivasi intrinsik dari mereka. Begitu Bapak Ibu. Sampai sini ada yang bertanyakan Bapak Ibu? Yang keyakinan berarti di kelas juga ya yang itu. Apa? Tidak salah, jadi semua kelas juga boleh. Di setiap kelas juga boleh. Tetapi memang kita kebetulan di kelas 7 memang ada hal seperti itu juga gitu. Dan juga nanti di kelas 7 untuk kurikulum merdeka kita diharapkan melakukan namanya diagnostik, asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kemampuan anak-anak kita sebelumnya. Jadi ini menyambung sama ini Bapak Ibu. Baik, mohon maaf Bapak Ibu karena listriknya padam, listriknya mati, jadi kita lanjutkan saja tanpa mikrofon ya. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Terdengar jelas ya Bapak Ibu? Baik, kita lanjutkan saja. Yang keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi menurut Dr. William Glasser ini, ketika seorang murid melakukan suatu hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau misalnya melanggar peraturan, hal ini dikarenakan bahwa mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya, ada anak yang sering berteriak-teriak di kelas. Bisa jadi mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar yang mereka butuhkan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Ketika ada anak yang berteriak-teriak di kelas, bisa jadi dia sedang mencari kebutuhan dasarnya yaitu rasa ingin diterima, bahwa dia itu ada di situ. Seperti itu Bapak Ibu. Atau mungkin ada yang anak yang merasa bosan terus di kelas dan dia merasa pengen terus keluar. Bisa jadi anak itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya yang tidak didapatkan yaitu kebebasan. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, makan, kemudian rumah. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang dirasa untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Seperti tadi, misalnya terus saja berceloteh, atau misalnya dia merasa caper atau cari perhatian ya, pernah ya Bapak Ibu ya, ada anak-anak yang seperti itu. Itu mungkin merasa kebutuhan dasar ini diterimanya belum didapatkan, seperti itu. Kita lanjutkan. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Misalnya Bapak Ibu, ada anak yang selalu berceloteh, nyeletuk, atau bisa saya mah seperti itu juga. Itu adalah kebutuhan dasar untuk diakui Bapak Ibu, diterima bahwa dia punya kemampuan. Seperti itu. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang.
Seperti tadi misalnya, saya mah pengen di luar. Dia pengen merasa bebas Bapak Ibu. Bahwa mungkin dia merasa ketika belajar di kelas itu terasa terkungkung atau merasa dibatasi. Jadi dia pengen terus keluar, pengen berada di luar. Itu mungkin kebutuhan dasar kebebasannya belum terpenuhi. Dan yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ada anak yang iseng terus sama temennya, pengen main terus atau lari-lari terus di kelas. Mungkin itu rasa kesenangannya atau rasa fun atau happy-nya itu belum terpenuhi Bapak Ibu. Seperti itu. Berikutnya kita lanjutkan masuk ke 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan. Apakah penerapan disiplin selama ini di ruang-ruang kelas kita ini telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Dr. William Glaser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu, kita masuk ke posisi yang pertama, posisi penghukum. Saya yakin kita di sini pernah berada di posisi ini saja. Seorang penghukum itu menggunakan fisik atau verbal, secara fisik maupun secara verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini. Contohnya Bapak Ibu ya, misalnya patuhi aturan saya, awas kamu. Atau misalnya selalu ya, pasti selalu datang terlambat. Seperti itu Bapak Ibu. Pernah seperti itu ya Bapak Ibu ya? Saya juga pernah Bapak Ibu. Hasilnya bagaimana ternyata? Ternyata kan hasilnya anak memberontak, kemudian pendendam, menyalahkan orang lain, kemudian dampaknya apa? Mengulangi kesalahan berulang kali. Perilaku ini menjadi agresif Bapak Ibu ternyata. Tidak membawa kebaikan yang lebih baik lagi. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Ini rasanya saya juga lebih sering seperti ini Bapak Ibu. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Misalnya seperti ini pernyataannya. Berapa kali ya ibu harus bilang sama kamu? Atau misalnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu seperti ini? Nah, itu bagaimana Bapak Ibu? Hasilnya mereka akan menyembunyikan, menyangkal, bohong. Dampaknya bagaimana? Merasa rendah diri dan mereka akan menilai diri mereka gagal atau tidak berharga. Itu untuk posisi membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya gini, ayolah bantulah ibu, bisa ya? Saya seperti itu Bapak Ibu. Atau misalnya, ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Ternyata posisi itu juga hasilnya seperti apa? Ketergantungan Bapak Ibu. Mereka akan merasa tergantung dengan kita sebagai temannya. Dampaknya apa? Mereka akan tidak mandiri dan juga tidak bisa memutuskan suatu hal. Karena apa? Tergantung dari kita sebagai gurunya. Kemudian posisi yang keempat yaitu pemantau atau monitor. Jadi hanya memonitor saja, melihat, seperti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita yang bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi ada konsekuensi di sini. Misalnya apa, gimana contohnya? Misalnya gini Bapak Ibu, coba peraturannya apa? Nah, kemudian apa yang telah kamu lakukan? Itu biasanya muncul dari seorang guru yang posisi kontrolnya sebagai pemantau Bapak Ibu. Hasilnya bagaimana? Ini agak mulai membaik, tapi murid itu akan berubah atau dia akan melakukan itu karena merasa diawasi. Jadi kalau tidak diawasi, ya sudah, dia akan berbuat seenaknya lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dampaknya ini menitik beratkan pada dampak diri sendiri. Mereka akan mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi ketika mereka melaksanakan itu, mereka akan mendapatkan hadiah. Kalau tidak melaksanakan peraturannya, mereka akan
diberikan hukuman seperti itu. Dan posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Di sini guru sebagai mentor. Jadi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kita juga bisa mendukungnya dan menemukan solusi bersama untuk permasalahan murid itu sendiri. Contohnya gimana perkataannya Bapak Ibu? Contohnya seperti ini. Apa yang kita yakini di kelas? Nah, pertanyaan itu akan muncul. Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jadi ada sebuah tawaran Bapak Ibu kepada murid tersebut. Hasilnya bagaimana? Hasilnya ini akan menguatkan karakter mereka dan dampaknya mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Seperti itu. Jadi, tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, justru akan mengembalikan murid ke kelompoknya dengan sikap yang lebih baik atau dengan pribadi atau dengan keyakinan yang lebih kuat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol guru yang kita bicarakan tadi adalah posisi manajer. Jadi diharapkan kita, saya, dan Bapak Ibu semua dapat memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Bukan lagi penghukum, bukan lagi pembuat rasa bersalah, bukan lagi pemantau, bukan lagi teman. Tapi posisi yang dianggap paling baik secara teori adalah sebagai seorang manajer. Di mana di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, juga memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri mereka, sehingga mereka dapat menciptakan masuk lagi ke dalam kelompoknya, dan kita juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, lebih positif, dan lebih aman dirasa untuk murid-murid kita. Seperti itu. Kita masuk ke materi yang berikutnya tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu, saya tanya lagi, pernah dengar restitusi apa? Mungkin Bapak tadi bilang restitusi itu ada di pelajaran IPS katanya ya. Kita ulang lagi seperti apa yang sudah saya katakan tadi, bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, bukan hanya kita sebagai guru, bukan hanya murid yang bekerja, tapi ini adalah kolaborasi antara guru dan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi juga membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Seperti itu Bapak Ibu. Ada 9 ciri restitusi nih Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, yang kita bicarakan tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia ya. Kemudian, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, bukan masalah. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan kondisi yang lebih baik tentunya. Cara melakukan restitusi menurut Diana Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline pada tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Nah, proses ini Bapak Ibu kita kenal dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu seperti apa? Segitiga restitusi itu dilambangkan dengan gambar simbol segitiga. Kalau misalnya kita Bapak Ibu bisa lihat seperti ini ya. Ada lambang segitiga seperti itu. Nah, ada 3 sisi. Pada bagian dasar itu langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal
karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Nah, ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir secara rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Nah, untuk contoh misalnya, ada anak yang memukul temannya. Ketika emosinya sedang tinggi, biasanya otak itu tidak bisa berpikir secara rasional. Di sini saat yang tepat untuk menstabilkan identitas Bapak Ibu. Seperti apa caranya? Bapak Ibu bisa memberikan pernyataan seperti ini. Misalnya, "Nak, berbuat salah itu tidak apa-apa." Atau mungkin, "Nak, ibu juga pernah melakukan hal yang sama." Setiap manusia itu pasti bisa atau pernah melakukan kesalahan. Atau juga Bapak Ibu mungkin bisa berikan pernyataan seperti ini. "Nak, Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ayo kita cari solusinya sama-sama." Mungkin bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua dari segitiga restitusi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah itu seperti apa? Ketika kita sudah menstabilkan identitas, biasanya emosinya sudah mulai turun ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa berikan pertanyaan atau pernyataan. Misalnya seperti ini. "Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu." Misalnya dengan begitu. Kenapa? Kita tanya dulu kebutuhan dasar yang dipenuhinya apa. Misalnya, anak ini melakukan pemukulan atau memukul temannya karena temannya itu menghina orang tuanya misalnya, atau mengolok-olok orang tuanya, dan dia merasa harus melindungi orang tuanya tentunya ya. Nah, berarti kebutuhan dasarnya apa? Dia melindungi orang tuanya. Kita bisa katakan seperti ini Bapak Ibu. "Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu sudah melindungi sesuatu hal yang penting bagi dirimu." Nah, kemudian setelah kita memvalidasi tindakan yang salah Bapak Ibu, kita bisa tanyakan keyakinan kelas yang sudah dibentuk, yang sudah kita bicarakan tadi. Kita tanya seperti ini tentang nilai-nilai kebajikannya. Misalnya, "Menurut kamu tindakan kamu ini sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati atau tidak?" Atau misalnya, "Keyakinan kelas yang mana nih yang tidak sesuai dengan perilakumu?" Misalnya seperti itu. Dia akan menjawab dan mengingat, oh apa saja keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kalau sudah seperti itu, barulah kita Bapak Ibu, kita berikan tawaran solusi. Kita tanya mau seperti apa untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi kita tawarkan mau seperti apa. Kita tanya muridnya, maka akan muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan. Dari segitiga restitusi itu diharapkan kita tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu marah-marah, kita juga tidak perlu dengan emosi yang tinggi untuk menyelesaikan permasalahan murid itu. Kalau misalnya kita dapat melakukan hal seperti itu Bapak Ibu, rasanya nyaman ya, tenang adem gitu ya. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nanti akan saya share di grup, ada video tentang segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dengan salah satu murid. Dan itu mudah-mudahan menjadi gambaran untuk Bapak Ibu melakukan segitiga restitusi di kelas atau misalnya dengan murid-murid kita. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas atau kita bicarakan dari awal sampai akhir. Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Kita sama-sama Bapak Ibu. Kita menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, berperilaku santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi sebagai upaya-upaya yang dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses, tidak bisa instan Bapak Ibu. Membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Bukan hanya saya,
tapi kita juga kepala sekolah, juga warga sekolah semuanya, dan juga termasuk para tua murid. Baik Bapak Ibu, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu berkenan untuk bisa menyimak diseminasi dari apa yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan ini juga menjadi ilmu tambahan yang baik untuk kita semua, dan saya di sini yang berkewajiban untuk mendiseminasikan atau menyebarkan ilmu yang sudah saya dapatkan ini menjadi bermanfaat untuk saya juga untuk Bapak Ibu semuanya, dan semoga kedepannya kita juga bisa menjadi pendidik-pendidik yang mampu memerdekakan murid dan mampu menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Baik Bapak Ibu, kita tutup saja pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Hatur nuhun sadayana. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka pelaksanaan calon guru penggerak dari SMP Negeri 6 Banjar untuk angkatan yang ke-8, Saudari Ibu Yanti, pada kesempatan ini saya selaku pimpinan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Banjar mengucapkan selamat dan terima kasih pada saat ini Ibu Yanti selaku calon guru penggerak telah melaksanakan diseminasi berkaitan dengan budaya positif yang alhamdulillah telah diikuti oleh rekan-rekan guru, tenaga pendidik dan kependidikan dari SMP Negeri 6. Kalau kami lihat dari apa yang dipaparkan cukup positif untuk membangun budaya positif di SMP Negeri 6 Banjar, karena budaya positif itu perlu dikembangkan karena merupakan wadah dari nilai-nilai yang ada, baik itu nilai-nilai sosial budaya maupun nilai-nilai yang perlu dikembangkan di SMP Negeri 6 Banjar. Dan tentunya dengan apa yang dipaparkan ini bisa menjadi masukan atau rujukan baru bagi Bapak dan Ibu guru untuk senantiasa melakukan hal-hal baik agar apa yang menjadi tujuan sekolah terutama visi dan misinya bisa tercapai. Dan kemarin alhamdulillah dalam implementasinya Bapak dan Ibu guru juga sudah mampu dan berusaha untuk menerapkan terutama dalam tata tertib, kemudian juga dalam kegiatan-kegiatan yang positif lainnya, baik itu dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler. Baik itu budaya positif yang harus diterapkan di lingkungan sekolah, maupun budaya positif yang harus senantiasa dibawa dalam lingkungan masyarakat, ataupun di rumah masing-masing, sehingga siswa betul-betul bisa menjadikan dirinya sebagai siswa yang potensi dalam berbagai bidang, tetapi juga memiliki karakter yang diharapkan, yaitu menjadi seorang pelajar Pancasila. Itulah mungkin yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih. Mudah-mudahan rekan-rekan yang lain yang belum mengikuti atau belum mendaftar sebagai calon guru penggerak, silahkan untuk ikuti, karena pemerintah akan terus berusaha untuk menampung dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di Bapak dan Ibu guru melalui calon guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.